Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-369 ini, dengan para pemain, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Wenda Lubis sebagai Rogo Penatas, Hana Sampayon sebagai Saur Pitutur, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Apa yang terlihat jauh di seberang jurang yang diselimuti kabut membuat Pinaka Swasti Ratu menjadi sangat penasaran. Ada 2 orang pemuda dan 2 orang gadis di sana yang terikat pada sebuah tiang, dikelilingi oleh orang-orang yang bergerak liar. Pinaka Swasti Ratu tersentak ketika melihat yang seorang lagi, seorang lelaki tua yang sangat dikenalnya dan sangat dibencinya. Nyai nampak terkejut. Apakah Nyai melihat sesuatu? Kita tinggalkan tempat ini, Bapak. Aku tidak mau peduli dengan mereka. Tunggu, Nyai. Sekarang aku jadi yakin bahwa mereka memang benar-benar gerombolan yang dipimpin perempuan aneh bermata titisan Batara Durga itu. Orang yang membuat Nyai kaget tentu ayahmu, Temenggung Murti Wandawa. Benar demikian, Nyai. Jangan sebut orang itu sebagai ayahku. Orang itu bukan ayahku, tapi iblis. Jika orang itu berada di sini saat ini, ku benamkan pedangku ke dalam perutnya. Tetapi, jawablah Nyai, benarkah dugaanku bahwa orang yang membuat Nyai terkejut adalah Sakya Murti? Ya, orang itu adalah salah satu di antara orang yang terikat pada tiang-tiang di sana. Brahmana Loh Gawe yang kemudian menjadi kebingungan, mencemaskan Nyai Pinaka jika berurusan dengan umat Durga Prabandari. Namun di sisi lain, dia mencemaskan pula bekas Temenggung Murti Wandawa. Justru karena Temenggung itu adalah ayah Pinaka, ada dorongan kuat di dalam hati Brahmana Loh Gawe untuk menolongnya. Brahmana Loh Gawe kebingungan untuk mengambil sikap, sementara Pinaka Swasti Ratu yang telah mengalami loncatan kanuragan yang tinggi sejak peristiwa luar biasa di malam bulan purnama yang mengalami gerhana di Candi Swambara Budura, mampu menggunakan ilmunya itu untuk mempertajam pandangan matanya, menyaksikan apa yang terjadi di seberang dengan jelas. 2 orang pemuda, siapa mereka? Yang seorang berambut panjang terurai, yang seorang lagi bergelung-gelung. Kemudian 2 perempuan muda usia. Sayang ia menundukkan kepala. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian yang seorang itu benar-benar lelaki keparat pembunuh ayah Galuh Urang, Sakya Murti, Murti Wandawa. Mereka diikat seperti tidak mempunyai kekuatan sama sekali. 2 gadis itu. Bagaimana, Nyai? Bapak Brahmana Loh Gawe tidak bisa mencegahku lagi. Bagaimana, Nyai? Aku mengenali orang-orang yang berada di sana. Aku mengenali kedua perempuan itu. Tapi aku tidak mengenal 2 lelaki yang lain. Kedua perempuan itu adalah gadis-gadis dari perguruan pesanggaran. Sedang beberapa orang yang berada di antara orang yang melakukan upacara aneh itu adalah orang-orangku dari perguruan Widara Kandangan. Bapak tidak boleh mencegahku lagi. Pinaka Swasti Ratu menggeretakkan gigi. Terkenanglah perempuan itu pada perguruannya yang porak-poranda dan hanya tersisa puing-puing bekas kebakaran tanpa seorang pun yang tinggal. Belum lagi Brahmana Loh Gawe berkata apapun, Pinaka Swasti Ratu telah melangkah. Brahmana Loh Gawe segera melangkah pula menyusulnya. Didorong oleh rasa cemasnya, Brahmana Loh Gawe mencoba mengingatkan Pinaka. Nyai, aku bisa mengerti bagaimana perasaan. Namun aku minta agar Nyai berhati-hati. Yang kita lakukan adalah berusaha menolong mereka, membebaskan mereka, bukan menyerang gerombolan itu. Akan kubebaskan mereka, Bapak. Apapun caranya, aku akan menolong murid-murid perguruanku yang mengalami nasib buruk itu. Aku juga berkewajiban menolong 2 gadis dari pesanggaran. Mereka adalah saudara-saudara Kameswara. Apapun akan kulakukan untuk menolong mereka. Yang Bapak maksudkan adalah Nyai tidak perlu kehilangan akal. Kita berusaha membebaskan mereka di saat malam tiba, tidak di siang hari seperti ini. Bagaimana, Nyai? Baiklah, aku terima gagasan Bapak. Kita akan berusaha menolong mereka di saat malam hari. Namun sementara itu,
Sekarang ada baiknya kita lebih mendekati tempat itu. Marilah, Nyai. Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe terus berjalan mengendap-endap, menyibak dedaunan, dan ada kalanya harus membabati sulur-sulur yang melintang. Perjalanan kedua orang itu bahkan sempat terhenti sejenak ketika di depan menghadang sarang tawon sebesar gentong beras. Pinaka Swasti Ratu yang pada dasarnya penyayang binatang memilih jalan lain, namun ada apa, Nyai? Ada patung kayu, Bapak. Oh, Apa maksudnya itu berada di dalam hutan seperti ini? Patung aneh terdapat di tengah hutan belantara. Tentu bukan tanpa maksud. Orang tentu telah meletakkan di tempat ini. ya. Orang-orang Batari Durga itu yang meletakkannya, Nyai. Lihat, ada sebuah nokta pada kening patung itu. Itu sebuah pertanda atau ciri khusus dari Durga para Bandari. Lalu untuk apa benda itu diletakkan di tempat ini? Di hutan? Tentu ada maksudnya. Iya. Apa maksudnya? Entah, Nyai. Aku belum mempunyai gambaran. Bagaimana, Nyai? Apakah Bapak tidak sependapat jika aku mengatakan bahwa patung kayu ini adalah mata-mata? Mata-mata? Ya, benar, Bapak. Bukan main. Aku sependapat, Nyai. Patung ini nampaknya bertugas sebagai mata-mata. Memata-matai siapapun yang lewat tempat ini. Patung ini dilindungi oleh Matra, terutama pada gambaran mata berwarna merah yang berada di keningnya. Seolah-olah patung ini bisa melihat siapapun yang lewat. Dan Durga para Bandari yang bermata 3 itu bisa mengetahuinya. Dan nampaknya kehadiran kita telah diketahui. Belum tentu, Nyai. Dan apakah Nyai tidak bisa berbuat sesuatu terhadap patung kayu itu? Ya, aku akan menghancurkannya. Mari kita bergerak ke arah sana, Bapak. Ya. Ada baiknya kita menghindari patung-patung sejenis ini, yang tentu berserakan di tempat lain. Mari. apa yang dikatakan oleh Pinaka Swasti Ratu ternyata benar. Belum terlampau lama perempuan hamil tua itu berjalan dengan Brahmana Loh Gawe menyibak dedaunan. Maka di kejauhan terlihat lagi sebuah patung sejenis. Sebuah patung memata-matai kita. Mana, Nyai? Itu di sana, di bawah bayangan sebuah pohon. Ada lagi satu, Nyai. Di mana? Itu. Bukan main. Benar-benar sebuah persembunyian yang sangat sulit untuk ditembus. Uma Durga para Bandari memagari persembunyiannya dengan sebuah cara yang tidak masuk akal. Aku akan menghancurkan kedua patung itu dengan batu. Aku akan membidik tepat pada kepalanya. Bapak mendengar sesuatu? Iya, 2 atau 3 orang berlari ke tempat ini. Iya, ternyata benar bahwa patung-patung yang kita rusak itu memang bertugas sebagai penyambung mata Batari Durga itu. Perempuan bermata itu tahu kita telah merusak patung-patungnya dan sekarang mengirim orang kemari untuk memeriksanya. Mari kita bersembunyi, Bapak. Patung ini rusak bagian kepalanya. Siapa yang berani melakukan ini? Orang ini tentu tidak sadar dengan siapa ia sedang berhadapan. Anak-anak, periksa tempat yang lain. Apakah patung-patung yang disebar di sini juga mengalami hal seperti ini? Beberapa anak buah perempuan itu segera menyebar berlarian menjalankan perintah. Mereka memang menemukan beberapa buah patung setan telah rusak berantakan. Perempuan dengan noktah berwarna merah di kening itu menggeram marah. Setelah mendengar laporan dari anak buahnya, matanya kemudian jelalatan memandang ke segala arah. Apakah Bapak mengenal perempuan itu? Nyai berbicara jangan terlalu keras. Tidak apa-apa, orang itu tidak akan mendengar. Aku telah menggunakan kemampuanku menghisap suara. Orang itu tidak mendengar. Lihat, meski aku berbicara cukup keras seperti ini, tapi ia tetap tidak mendengar. Bukan main. Kenapa? Nyai Bagai telah menyimpan berbagai ilmu di dalam tubuh Nyai. Bapak mengenal perempuan itu? Benar, perempuan itu adalah perempuan yang pada saat Nyai mengakhiri puasa pati geni di hari yang ke-40 mencoba mengganggu Nyai. Perempuan itulah yang bertempur dengan Temenggung Murti Wandawa di pelataran candi. Jadi ini orangnya. Iya. Pada saat itu, ya,
Aku memang merasakan kehadirannya. Akan tetapi aku tidak melihatnya. Benar. Nyai sedang melakukan laku pati geni. Nyai sedang melakukan pemusatan pikiran untuk mendapatkan karunia dari Hyang Batara Agung. Nyai seperti tidak memperhatikan kehadiran perempuan itu di puncak candi. Akan tetapi, Nyai telah menggunakan aji kakang kawah Adi Ari-Ari untuk menghadapinya. Lihat, pada kening perempuan itu terdapat bulatan berwarna merah. Kita lihat saja apa yang diperbuatnya. Bagaimana? Kau menemukan sesuatu, Rogo Penatas? Mata hati sang ratu ternyata benar-benar tajam. Nyai Saur Pitutur, semua patung kayu Soro Gupito yang disebar di tempat ini telah dirusak orang. Rupanya ada orang yang berusaha menyelundup ke Pasetran. Dikiranya mudah untuk masuk ke Pasetran tanpa diketahui. Boleh masuk ke Pasetran Gondomayit, tetapi jangan berharap bisa keluar dari tempat ini. Rogo Penatas, Bagaimana, Nyai? kembalilah ke Pasetran. Menghadaplah sang ratu. Aku dan yang lain akan mengaduk tempat ini. Aku akan mencari orang yang telah berbuat lancang berani masuk patung-patung Suro Gupito. Ayo yang lain, semua menyebar. Aduk semua tempat ini. Temukan orang yang merusak patung-patung Suro Gupito. Rogo Penatas segera kembali ke Pasetran, diiringi tatapan mata Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe yang masih bersembunyi di atas dahan. Sementara itu, Nyai Saur Pitutur dengan beberapa orang anak buahnya segera menyebar, menyisir kawasan hutan itu untuk menemukan orang yang berani merusak patung Soro Gupito. Soro berasal dari kata Sang Soro atau sengsara, sedangkan Gupito adalah kata lain dari patung. Swasti Ratu mencoba menerjemahkan apa arti dari patung sengsara itu. Bapak Brahmana Logawe, mari kita cegat Rogo Penatas itu. Pemuda itu tentu melewati tebing di sana. Kita bisa mendahulunya. Mari, Nyai. Hup! Dengan gesit seperti gerakan kijang, Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe berloncatan dari pohon ke pohon untuk menghindari patung-patung yang disebut Soro Gupito yang tersebar di mana-mana. Dan tidak berapa lama kemudian, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe telah sampai di tempat yang dituju. Tepat seperti yang diperhitungkan kakak Kameswara itu, lelaki muda bernama Rogo Penatas memang melewati tempat itu. Berhentilah Rogo Penatas, kau lupa kepadaku? Di Ajeng Pinaka. Ya, aku. Syukurlah, kau ternyata masih ingat kepadaku. Aku cemas. Titisan Batari Durga yang bermata 3 itu telah mencuci otakmu. Jaga Dewa Batara Agung. Di Ajeng Pinaka, aku tidak mengira di sini aku bertemu denganmu. Di Ajeng Pinaka. Aku mengerti kesedihanmu, Rogo Penatas. Perguruan Porak-Poranda. Ya, itulah yang membuatku sedih. Nasib saudara-saudara seperguruanku mengenaskan di Ajeng. Sementara aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka yang nasibnya sangat buruk di Ajeng. Bagaimana keadaan mereka, Rogo Penatas? Mereka, kau hamil di Ajeng? Iya, aku hamil. Akan tetapi jangan pikirkan hal itu. Sekarang aku minta kau menceritakan apa yang terjadi pada perguruan kita. Aku menemukan perguruan telah menjadi puing-puing, tidak ada seorang pun orang-orang yang tertinggal di sana. Sang Ratu Batari Durga telah memporak-porandakan Widara Kandangan. Kami semua dibawa ke tempat ini. Tempat yang disebut Pasetran Gondomayit. Benar-benar buruk nasib mereka di Ajeng. Hanya akulah yang lebih beruntung. Semuanya tidak terkecuali. Lidahnya telah dipotong. Dipotong? Iya, maksudnya adalah agar mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa bercerita apapun yang diketahui. Terkutuklah aku. Aku menjadi penjilat karena aku tidak ingin bernasib buruk seperti mereka. Aku menempatkan diri menjadi kedibal. Keset yang tidak tahu malu. Orang-orang kita dijadikan binatang yang hanya diambil tenaganya untuk berbagai pekerjaan. Mulai dari yang paling sederhana, menimba air, mengolah kebun, hingga untuk berperang. Mereka hanya mengerjakan dan mengerjakan, tanpa sempat berpikir untuk apa mereka mengerjakan. Ya, itulah mereka di Ajeng Pinaka. Dengan kata lain, pikirannya telah dirusak. Begitu, Rogo Penatas? Iya. Akan tetapi, bagaimana dengan kau? Apakah kau mampu berpikir waras? Kau tidak merasa pikiranmu dikuasai oleh titisan Batari Durga itu? Tidak, di Ajeng. Aku tidak mengalami perlakuan buruk itu. Aku luput. Tetapi aku telah berbuat pengecut. Menjadi abdi perempuan aneh bermata 3 itu. Kau menjadi penjilat untuk sebuah harga keselamatan yang kau dapatkan. Iya, aku telah menjadi penjilat, Nyai. Itulah yang telah aku lakukan. Aku terkutuk. Tidak, anak Mas Rogo Penatas. Jangan kau terlampau menyalahkan dirimu sendiri.
manusia diberi akal adalah untuk digunakan. Dan menurut pendapatku, anak mas telah menggunakan akal sebaik-baiknya. Anak mas telah bermain sandiwara dengan sempurna. Saat sekarang, anak mas telah menempatkan diri menjadi anak buah Durga Parabandari. Namun, anak mas sambil mencari peluang dan kesempatan untuk pada suatu saat membebaskan diri. Dan kalau bisa, menolong murid-murid perguruan yang lain. Itulah yang terjadi. Dan peluang itu sekarang telah tiba. Anak mas telah bertemu dengan pewarisnya perguruan Widara Kandangan. Aku kira anak mas bisa membantu membebaskan teman-teman anak mas yang lain, serta beberapa orang yang ditawan di Pasetran. Bukankah ada beberapa orang yang menjadi tawanan di sana, Rogo Penatas? Iya. Sekarang bertanyalah kepada dirimu sendiri. Apakah kau masih merasa sebagai orang Widara Kandangan, atau telah menjadi orang Gondomayit? Oh, tidak, Di Ajeng. Aku tetap orang Widara Kandangan. Aku tidak ingin berkhianat. Baiklah jika demikian. Bantu aku untuk membebaskan orang-orang yang ditawan, termasuk mereka yang diikat di tiang kayu. Bagaimana caranya agar aku bisa mendekati tempat itu tanpa terlalu banyak melalui rintangan? Patung-patung yang kau sebut Soro Gupito itu terlampau merepotkan. Patung itu adalah mata-mata yang mengawasi siapapun yang berani mendekati Pasetran Gondomayit dari tempat ini. Benar demikian, bukan? Benar, Di Ajeng. Lalu bagaimana caranya agar kami berdua bisa sampai di tempat itu tanpa diketahui? Apakah kau mengetahui ada jalan yang bisa ditempuh untuk sampai ke sana? Iya, ada, Di Ajeng. Harus melewati tebing itu. Di sana ada jalan setapak. Di sepanjang jalan setapak itu tidak disebari patung-patung pengintai. Karena Sang Ratu Uma Durga merasa yakin tidak akan ada orang yang berani melewati tebing yang sedemikian curam. Tetapi apakah kau akan melewati tempat itu, Di Ajeng? Ya, kalau memang lewat tempat itu, aku bisa mendekat sampai aman. Baiklah, sekarang kembalilah bersikap yang wajar, seolah tidak terjadi apa-apa. Tengah malam nanti, berusahalah menemuiku. Mungkin kau mempunyai gambaran untuk bisa menemuiku. Bisa, Di Ajeng. Berusahalah untuk menunggu di sebuah batu besar berbentuk mirip macan tidur. Aku akan menemuimu di sana. Tempat itu aman. Tidak pernah dironda oleh siapapun. Akan tetapi... Kenapa, Rogo Penatas? Kau hamil, Di Ajeng. Apakah kau akan mampu ke tempat itu? Jangan pikirkan aku. Sekarang pergilah cepat. Sebelumnya, ada sebuah pertanyaan, Di Ajeng. Kau mau bertanya soal apa? Bagaimana usahamu mencari Guru Galuh Urang? Dan siapa ayah bayi yang kau kandung itu? Siapa ayah bayi yang aku kandung ini? Iya. Bukan urusanmu, Rogo Penatas. Tapi jika kau bertanya tentang ayah Galuh Urang, ayah telah pergi untuk selama-lamanya. Bawa kagetmu dari tempat ini, Rogo Penatas. Dan jangan bertanya-tanya apapun lagi. Pertanyaan yang menyinggung soal itu akan membuatku sedih. Baik. Ia murid perguruan Widara Kandangan yang mempunyai sifat sedikit pengecut. Itulah, aku tidak lagi memanggilnya Kakang. Mengapa, Nyai? Ia mencoba mencintai, tapi aku tidak mencintainya. Aku tidak lagi memanggilnya Kakang agar ia tahu diri. Mari, Bapak Brahmana Logawi, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita telusuri jalan yang telah ditunjukkan oleh Penatas untuk mendekati tempat itu dengan aman. Mari, Nyai. Demikianlah Pinaka Swasti Ratu yang dalam keadaan hamil itu dikawal oleh Brahmana Logawi yang sudah tua berusaha mendekati tempat yang disebut Pasetran
melalui terjalnya tebing yang melingkar. Namun karena ketinggian olah kanuragan yang mereka miliki, mereka melintasi jalan yang sulit itu tanpa halangan. Dan di saat yang bersamaan, Rogo Penatas tengah menghadap Ratu Durga, Uma Durga Prarabandari, yang memiliki 3 buah mata. Mengapa kau kembali, Penatas? Hamba Sang Ratu. Nyai Sawur Pitutur telah memerintahkan hamba kembali untuk melaporkan kepada Sang Ratu. Apa yang akan kau laporkan kepadaku? Dugaan Sang Ratu ternyata benar. Patung-patung Soro Gupito yang tersebar di tempat itu telah dirusak orang. Hamba telah memeriksa. Hampir semua patung yang disebar di sana telah rusak. Nampaknya orang yang merusak patung-patung itu mengetahui kegunaan patung itu. Dan apa yang dilakukan oleh Sawur Pitutur? Nyai Sawur Pitutur melanjutkan memeriksa tempat itu, Sang Ratu, untuk mencari siapa yang berbuat sampai dapat ditemukan. Baiklah, pergilah. Aku akan mencari orang yang berbuat itu dengan caraku. Cepat pergi. Baik, Sang Ratu. Rogo Penatas segera melangkah mundur dan kemudian keluar dari tempat itu. Sedang titisan Batari Uma atau Batari Durga yang bernama Uma Durga Parabandari itu kemudian melangkah ke dalam sebuah ruangan. Dan inilah ruangan yang dirahasiakan oleh Uma Durga. Tidak sembarang orang boleh memasukinya. Untuk melakukan hal-hal tertentu di dalam ruangan itu, mereka terpaksa harus dipotong lidahnya dengan harapan tidak akan mengobrol cerita di luar. Di tengah ruangan penuh dengan asap kemenyan serta benda-benda aneh, mulai dari gading gajah, siung macan, hingga tengkorak, tanduk babi hutan, serta benda-benda yang lain. Sementara di sudut ruangan berdiri sebuah patung Batari Durga. Patung yang terbuat dari kayu cendana itu bagaikan hidup. Matanya di kiri kanan mencuat pada bibir yang terkatup. 4 buah tangan dengan sikap masing-masing. Sebuah tangan memegang cemeti, sebuah lagi memegang kepala tengkorak. Dan yang paling aneh adalah mata yang terletak di kening patung itu. Tidak cukup 2 mata, tetapi masih ada tambahan mata sebuah lagi di kening. Sebagaimana tidak cukup 2 tangan, tetapi masih ada lagi 2 tangan yang lain. Wahai Sang Batari Durga, wahai Dewi penguasa segala kekuatan malam, wahai Sang Uma, Batari yang sakit karena tersisih, aku yang akan mengembalikan semuanya kepadamu. Demi angin yang mengaduk alam, demi malam yang berhias tangis serigala, berilah petunjuk kepadaku. Berilah petunjuk kepadaku. Rapal mantra mengalir. Bibir Uma Durga Parabandari berkomat kamit. Air dalam periuk bermulut lebar yang berada di depan patung bergolak. Lamat-lamat mengeluarkan asap tipis yang kemudian lenyap begitu berbaur dengan udara. Dan tidak berapa lama kemudian muncul sebuah bayangan 2 orang manusia. Bayangan di dalam periuk bermulut lebar itu adalah Brahmana Loh Gawe dan Pinaka Swasti Ratu. Perempuan malang, kasihan engkau memasuki kandang macan. Kau tidak akan dapat pergi dari tempat ini. Perempuan malang, engkaulah orang yang paling malang di dunia ini. Hidupmu sia-sia tiada gunanya. Kemarilah, kemarilah. Semakin gencar Uma Durga Parabandari membaca mantra. Tangannya menengadah ke atas. Matanya bergerak-gerak liar. Sebagaimana bibirnya juga bergerak liar. Sirna kecantikan perempuan itu. Yang ada kemudian adalah wajah yang sangat menakutkan. Tetapi tiba-tiba... Kurang ajar, setan alas! Uma Durga Parabandari terperanjat ketika tiba-tiba air di dalam periuk itu bergerak dan kemudian menciprati wajahnya. Air itu terasa perih di wajah. Uma Durga segera membasuhnya dengan segala macam sumpah serapah. Namun ketika dia melihat ke dalam air di dalam periuk itu, yang nampak bukan lagi wajah Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe, namun wajah seorang lelaki tua, Uma Durga, yang adalah penjelmaan kembali dari seorang perempuan
mantan pemuja Durga di zaman Mataram yang bernama Warakanya terkejut karena mengenali wajah lelaki tua yang menampakkan diri di dalam air yang tidak lain adalah Pujangga Sangsari. Pujangga Sangsari, pujangga di zaman Mataram yang bertugas menjaga keselamatan Candi Swambara Budura dari niat jahat penjelmaan Batari Durga. Bejebah! Mengapa kamu muncul di dalam situ, ha? Keparat! Hiya! Meskipun kau lahir kembali ke dunia ini, kau tidak akan mampu mencegahku. Tidak ada seorang pun yang akan mampu mencegahku. Tidak akan ada yang mencegahku. Keparat! Bibi, kau mendengar suaraku? Aku masih hidup, Rahastri Kandi. Aku melihat perempuan bermata 3 itu pergi ke arah utara, Bibi. Baru kali ini ia meninggalkan rumah itu. Apakah kita dapat melakukan sesuatu? Ikatan ini sangat kuat sekali. Aku telah berusaha untuk melepasnya, tapi tidak berhasil. Aku juga, tetapi aku berharap kita tidak kehilangan semangat untuk berusaha dan terus berusaha sampai berhasil melepaskan diri. Apa yang bisa kita lakukan? Ken Siwi melirik ke arah orang yang dipanggilnya, sementara orang yang dipanggilnya itu lemas terkulai pada sebuah tiang. Di tempat beberapa tiang gantungan, beberapa orang nampak terkulai lemas seperti tak bertenaga. Mereka baru saja mengalami siksaan sangat kejam dari pengikut-pengikut umat Durga Prabandari. Bibi, kau mendengar suaraku, Bi? Aku masih hidup, Rahastri Kandi. Aku melihat perempuan bermata 3 itu pergi ke arah utara, Bibi. Baru kali ini ia meninggalkan rumah itu. Apakah kita dapat melakukan sesuatu? Ikatan ini sangat kuat sekali. Aku telah berusaha untuk melepaskannya, tapi tidak berhasil. Aku juga, tetapi aku berharap kita tidak kehilangan semangat untuk berusaha dan terus berusaha sampai berhasil melepaskan diri. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berada di antara orang-orang liar yang tidak mempunyai perasaan. Kakang Panji Parasu, kau masih sadar? Iya, aku masih sadar. Bagaimana dengan luka-lukamu, Kakang? Jangan pikirkan keadaanku, Ken Siwi. Lukamu nampak parah, Kakang. Aku tidak lagi memikirkannya. Jika kita bebas, kita akan membalas perlakuan buruk ini, Kakang. Kita diikat di tiang seperti ini. Kemudian, tadi dijadikan tontonan. Keparat orang-orang itu. Sudahlah, tenangkan pikiranmu. Jangan ikuti kemarahan itu. Dalam kemarahan atau kegembiraan yang berlebihan atau yang terasa pedih akan membuat kita tidak bisa berpikir wajar. Panji Garip, kau masih dalam keadaan sadar? Kakang Paksi Jalak Kuning. Aku masih dalam keadaan sadar. Tapi luka-lukamu arang keranjang, Kakang. Orang-orang liar itu telah menyiksamu. Aku tidak apa-apa. Sudahlah, Rahastri Kandi. Jangan menangis. Tangismu akan mengundang rasa sedihku. Kau dalam keadaan seperti ini. Akan tetapi, aku, suamimu, tidak bisa melindungimu. Mereka terlampau banyak, Kakang. Dan perempuan bermata aneh di kening itu. Orang itu benar-benar sakti mandraguna. Kita berempat bukan lawannya, Kakang. Iya. Keempat orang itu adalah Panji Garit dan istrinya, Rahastri Kandi, serta Ken Siwi dan Panji Parasu, yang dalam perjalanannya menyusul Kameswara harus berurusan dengan umat Durga Prabandari dan kemudian menjadi tawanan. Mereka diikat masing-masing pada sebuah tiang kayu jati yang ditancapkan pada tanah di lapangan terbuka. Beberapa hari mereka disiksa, dan tidak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah tiang lagi, di mana seorang lelaki tua berambut putih juga diikat dengan erat. Bibi, ada apa, Rahastri Kandi? Lihat, paman yang disiksa itu, kepalanya terkulai. Ia pingsan, Bibi. Apa yang kita bisa lakukan, Rahastri Kandi, untuk menolong diri sendiri? Rasanya tidak mungkin. Kasihan orang itu. Wajahnya mengingatkan aku kepada Kakang Kameswara. Kenapa? Ada kemiripan dengan wajah Kakang Kameswara, Bibi. Apa iya? Iya, sebelum orang itu disiksa dan wajahnya masih belum berantakan seperti itu, aku melihat mirip Kakang Kameswara. Lihat, orang itu mendongakkan kepalanya dan memandangmu. Kau mengenal Kameswara? Kalian baru saja membicarakan Kameswara. Benar, Paman.
Kameswara yang manakah yang kau maksud? Mungkin ada beberapa nama Kameswara. Kalian berasal dari mana? Namaku Kensiwi, Paman. Ini keponakanku, itu suaminya. Dan di sebelah kananku adalah calon suamiku. Kami berasal dari Pasanggaran. Siapakah Paman yang nampaknya mengenal Kakang Kameswara? Apakah kalian murid Ki Ageng Pasanggaran? Aku anaknya. Jika demikian benar, yang aku maksud adalah Kameswara itu. Siapakah Paman? Ada hubungan apa Paman dengan Kakang Kameswara? Seharusnya hubungan yang dekat sekali. Akan tetapi, karena kesalahanku, hubungan yang dekat itu menjadi jauh sekali. Panji Garitya memejamkan mata, menahan rasa sakit akibat siksaan yang dialaminya, mencoba untuk membuka kelopak matanya. Demikian juga dengan Panji Parasu, merasa tertarik dengan pembicaraan itu. Namun sayang, keduanya tidak bisa menoleh dengan leluasa ke arah Sakyamurti. Kensiwi menjadi semakin penasaran, demikian juga dengan Rahastri Kandi. Pertanyaan itu kian mempuncah, siapa sebenarnya lelaki tua itu? Paman, jadi benar Paman mengenal Kakang Kameswara? Iya, aku mengenalnya. Aku mengenal nama itu. Ketika masih bayi, ia bernama Surya Medari. Dan kemudian ketika dewasa, Ki Ageng Pasanggaran atau Ki Ageng Kanigara di Pasanggaran telah memberinya sebuah nama baru, yaitu Kameswara. Sebuah nama yang bagus. Lalu, siapakah sebenarnya Paman? Sebenarnya, aku ingin mengenalkan diriku kepadamu, Nini. Akan tetapi, aku merasa tidak pantas. Mengapa harus merasa tidak pantas? Mungkin sulit kau mengerti. Akan tetapi sangat bisa kurasakan. Tidak pantas, Nini. Nah, sudahlah. Aku cukup merasa senang bisa berkenalan dengan Nini dan teman-teman yang adalah sahabat Kameswara. Jika ada yang kusedihkan adalah mengapa kalian tertawan di tempat ini. Kalian masih muda. Kalian seharusnya tidak mengalami perlakuan buruk semacam ini. Aku sudah tua. Aku sudah bisa mengesampingkan rasa sakit dan perih. Tidak jadi soal aku dihajar babak belur seperti ini. Ya, hitung-hitung ini adalah hukuman atas perbuatanku. Paman semakin membuat aku merasa penasaran. Tolong ceritakan kepadaku, siapakah Paman? Jangan, Nini. Aku tidak sanggup. Aku tahu, Bibi. Apa maksudmu? Paman itu tentu ayah kandung Kakang Kameswara. Benarkah? Hanya ayah kandungnya yang mengetahui dengan sebenarnya bahwa nama Kakang Kameswara adalah Surya Medari. Baik Rahastri Kandi, Kensiwi Nareswari, Panji Garit dan Panji Parasu yang masing-masing terikat pada tiang berusaha menoleh kepada Sakyamurti, seolah ingin mengetahui bagaimana perubahan mimik mukanya. Sakyamurti terdiam oleh tebakan Rahastri Kandi yang dirasakan langsung menohok dadanya.
Seharusnya aku merasa bangga mempunyai anak lelaki. Ia seorang pemuda yang tampan dan gagah. Lebih dari itu, ia mempunyai kesaktian yang tinggi. Masih muda tetapi sakti mandraguna. Seharusnya aku bangga menjadi ayahnya. Apakah Paman tidak merasa bangga? Aku tidak pantas menjadi ayah pemuda itu. Mengapa, Paman? Aku tidak pantas. Jika anak itu tidak sudi mengakui aku adalah ayahnya, adalah memang pantas karena perbuatanku. Mengapa, Paman? Paman jangan ragu, ceritakan pada kami. Masa mudaku adalah masa-masa aku bergelimang dosa. Perbuatanku terkutuk dan menyebar di mana-mana. Adalah wajar jika Kameswara tidak sudi menganggapku sebagai ayahnya. Karena aku sendiri merasa aku ini seekor binatang. Kenapa Paman berkata demikian? Pada suatu ketika, istriku yang adalah istri hasil merusak hubungan antara seorang pemuda dan pemudi, merebut cinta kasih orang lain. Amin. Aku mencurigainya anak yang dikandungnya bukanlah anakku, akan tetapi hasil penyelewengan istriku. Anak yang lahir itu kemudian aku buang. Ki Ageng Pesanggaran yang ketika itu bernama Kanigara memintanya dan merawatnya. Suatu kali aku telah membuang bayi itu, dan ketika bayi itu sekarang telah menjadi pemuda, tidak sudi mengakuiku sebagai ayahnya. Bukankah itu sudah sepantasnya? Apakah Kakang Kameswara tidak mau mengakui Paman sebagai ayahnya? Maaf Paman, jika demikian, apakah Paman adalah juga ayah dari seorang perempuan pewaris Widara Kandangan bernama Pinaka Swasti Ratu? Iya, aku ini seekor binatang. Aku adalah seekor binatang. Binatang paling menjijikkan itulah aku. Aku ini binatang. Aku memuja dan mengumbar nafsu seorang perempuan cantik, menjadikanku gila dan liar karena ia tidak mau melayani kehendakku. Ia malah memilih salah seorang adikku, lalu aku perkosa dia, dan kemudian sebagai buahnya lahirlah seorang perempuan. Dan ketika perempuan itu telah dewasa, ia datang kepadaku, menghujatku. Pedangnya melintang di depan dadanya, siap menyambar tubuhku. Baru sekarang aku melihat betapa menyenangkan andai kata aku bisa mati untuknya. Inilah aku. Inilah aku, Nduk. Namaku Sakyamurti. Bukan manusia, tetapi binatang hina. Apakah Paman menyesali perbuatan yang pernah Paman lakukan? Menyesal? Ribuan rasa penyesalan membuncah di dadaku. Tetapi rampungkah dengan penyesalan? Penyesalan tidak menghapus semuanya. Penyesalan tidak menghapus apa yang pernah kulakukan. Penyesalanku bertumpuk-tumpuk, Nini. Akan tetapi, perbuatanku memang tidak termaafkan. Tidak, Paman. Aku melihat Paman justru telah menyesal. Itu sangat penting. Bahwa Paman telah mengubah perilaku, itu penting. Justru jika Paman masih menjadi, maaf, seperti yang Paman sebut binatang, maka Paman lelaki yang tidak baik. Akan tetapi, betapa ingin aku memeluk mereka. Betapa aku merindukan untuk dapat memeluk mereka, anak-anakku. Semuanya bagaikan angan-angan yang tergantung di langit. Tidak akan pernah kesampaian. Jangan berkecil hati, Paman. Kau mengenal Kakang Kameswara. Aku yakin kerinduan Paman akan menjadi kenyataan. Kakang Kameswara pasti akan menempatkan Paman di tempat yang seharusnya, yaitu ayah kandungnya, perantara kelahirannya di dunia ini. Sakyamurti termangu. Dia adalah tokoh utama dari persoalannya sendiri. Dia dapat merasakan dan membayangkan adalah merupakan suatu kemustahilan
Kameswara atau Pinaka Swasti Ratu akan menerima kehadirannya dengan tulus sebagai ayahnya. Mustahil. Sakyamurti memejamkan mata. Maaf, Paman. Pertanyaan-pertanyaan ini telah mengusik hati Paman. Tidak apa-apa. Ada yang datang. Wah, wajahmu benar-benar tampan sekarang. Sulit untuk membedakan mana yang hidung, mana yang pipi. Mengapa kau memalingkan muka dariku? Hah? Kurang ajar. Aku sayat-sayat mukamu. Wajahmu akan semakin tidak karuan. Tahu? Kalau kau ingin melakukan, lakukan saja. Mau bunuh, silakan. Aku tidak takut mati. Bah, kurang ajar. Rasakan ini untuk keberanianmu meludahiku. Lagi? Mau lagi? Huh? Bunuh saja aku. Aku tidak takut mati. Bunuh kami semuanya. Kalau kau merasa dirimu lelaki buas. Buas? Iya. Aku buas. Aku adalah lelaki buas. Bagaimana andai kata istrimu itu aku perkosa? Apakah kau akan tegar pula menerimanya sebagaimana kau dengan tegar menghadapi kematian? Terkutuk kau. Bunuh saja. Bunuh kami. Ini rasakan. Tidak bisakah kau tersenyum sedikit kepadaku? Kau cantik sekali di Ajeng, tetapi sayang sekali kau tidak menaruh perhatian kepadaku. Seekor kuda betina akan menaruh perhatian kepadamu. Apa? Kuda betina? Kau kudanya. Setan! Ini untukmu. Cih! Setan! Rogo Penata sangat kesal dengan kelakuan Ken Siwi. Wajahnya merah padam, sementara Ken Siwi memandang terus dengan pandangan menantang. Kami adalah orang-orang jantan. Kami tidak takut mati. Bunuh saja kami semua kalau kau berani. Kalian akan dijadikan korban persembahan untuk sebuah upacara yang akan diselenggarakan besok malam. Persembahan kepada Hyang Batari Durga, Ratu Kegelapan Malam. Sang Ratu Uma Durga akan marah kepadaku jika aku membunuhmu. Bersabar sajalah. Kalau kau menginginkan kematian, besok malam kalian akan merasakan kematian itu. Lihat orang-orang yang sedang sibuk di sana itu. Mereka sedang mempersiapkan sebuah upacara untuk kalian. Api yang menjilat-jilat kemerah-merahan akan mengantarmu ke nirwana. Aku tidak takut. Bagus. Hadapilah dengan tabah. Bagaimana denganmu, Nyai? Apakah kau juga dengan tegar akan menghadapi kematian? Aku tidak takut mati. Tidak takut mati? Semuanya tidak takut mati. Bagus. Ya, semuanya tidak takut mati. Aku senang. Sekarang kalian mengatakan tidak takut mati. Namun nanti ketika api mulai berkobar, kalian akan menampakkan perasaan yang sebenarnya. Ketakutan. Tetapi dengar. Kalau kalian mati, kematian itu akan sia-sia. Nanti malam, tengah malam, bersiaplah. Ada seseorang yang akan membebaskan kalian. Kalian harus mau mendengar petunjukku kalau kalian ingin selamat dari tempat ini. Orang-orang jantan. Kalian benar-benar orang-orang jantan. Bersiaplah menghadapi kematian. Bersiaplah menghadapi kobaran api. Bersiaplah untuk menjadi persembahan kepada Hyang Batari Durga. Sadarlah Rahastri Kandi bahwa ada sesuatu yang aneh yang baru saja diperbuat orang itu. Rahastri Kandi menoleh kepada Ken Siwi Nareswara. Mereka seolah mencoba saling berbicara melalui tatapan mata. Bibi, apa maksud orang itu tadi? Aneh, ada yang aneh. Nampaknya ia memberitahu sesuatu kepada kita. Ya, ia menyampaikan sesuatu secara tersamar kepada kita. Tadi ia mengatakan nanti malam, tengah malam akan ada yang berusaha menolong. Bukankah demikian? Shh, jangan keras-keras, Bibi. Nanti ada yang mendengarkan. Siapa orang tadi? Dan siapa orang yang menolong kita? Apakah ia sedang mempermainkan kita? Aku tidak jelas apa maksud pemuda itu. Apakah ia berkata sebenarnya atau bercanda? Mungkin sedang menyiksa perasaan kita, Bibi. Jika orang itu bermaksud menolong
menolong kita. Lalu apa pamrihnya? Tentu ada maksudnya. Semoga saja orang itu tidak berbohong. Ia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, bahwa akan ada yang menolong kita. Siapa kira-kira? Mungkin Kameswara. Kakang Kameswara? Iya, mungkin. Siapa tahu. Janganlah memberi harapan yang tidak ada isinya, Paman Panji Parasu. Aku hanya mengatakan tentang salah satu kemungkinan, Rahastri. Kita terlampau berharap. Keadaan yang kita alami ini benar-benar membuat gila. Membuat kita berharap dan berharap datangnya sebuah keajaiban. Iya, kita terlampau berharap. Hiburan kita kemudian hanyalah berharap. Sudahlah, mari kita lupakan pertolongan dari luar. Kalau kita ingin bebas, kita harus berusaha sendiri. Tali yang dipergunakan untuk mengikat kita ini benar-benar tali keparat. Kalau sekedar dari janget, tentu telah putus. Namun sekuat apapun, aku meronta. Justru tanganku yang luka terkelupas. Sudahlah, Kenciwi. Tanganmu akan semakin terkelupas. Jangan lakukan itu. Waktunya semakin dekat, Kakang Parasu. Orang-orang itu sudah mempersiapkan sebuah upacara liar untuk membakar kita. Kita akan mati terpanggang di tempat ini. Paman Sakyamurti, Paman mendengar suaraku? Iya, aku mendengar. Bagaimana, Paman? Pendapat apa yang kau minta dariku, Nini? Kita harus melarikan diri dari neraka ini. Bagaimana caranya, Paman? Apa yang bisa Paman katakan? Tetapi di atas kita ada Hyang Batara Agung yang tentu tidak merestui tindakan perempuan bermata tiga itu kepada kita. Cobalah kalian berdoa, meminta kepada Hyang Batara Agung untuk mendapatkan pertolongan atau perlindungan. Pertolongan itu mungkin berasal dari orang lain. Mungkin juga berasal dari diri kalian sendiri. Berdoa? Mengharap pertolongan? Mengapa? Apakah kau tidak mempercayai kuasa Hyang Batara Agung yang akan memberikan pengayoman kepada orang-orang yang berada di pihak yang benar? Apa yang diucapkan Sakyamurti membuat semuanya termangu. Di dalam keadaan yang sangat terjepit, Kenciwi seperti telah lupa pada Hyang Batara Agung. Bahkan ketika Sakyamurti menyarankan untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Hyang Batara Widikawasa, pertanyaan itu muncul. Dengan cara bagaimana Hyang Widikawasa akan menolongnya? Atau pertanyaan yang lebih sederhana, akankah pertolongan datang meski dia telah berdoa? Sang Ratu membuat kami terkejut. Apa yang berhasil kau temukan? Ampun, Sang Ratu. Kami masih sedang mengaduk tempat ini. Namun kami tidak menemukan sesuatu. Kecuali patung-patung Sorogupito dan Sorogupolo banyak yang rusak. Seseorang telah merusaknya. Orang itu tentu tahu persis bahwa mata patung Sorogupito adalah penyambung mataku untuk mengawasi daerah ini. Tetapi janganlah ia berharap bisa berbuat sesuatu di wilayahku. Kau pulanglah. Orang yang datang kali ini bukan tandinganmu. Perketat penjagaan, terutama pada para tawanan. Jika aku temukan orang yang berani menyelinap, berkeliaran di wilayahku, aku sendiri yang akan membeset kulitnya untuk menghias bilik tidurku. Hup! Kita tinggalkan tempat ini. Maka demikianlah, manakala Mentari telah sedemikian doyong ke arah barat, Nyai Saur Pitutur memimpin beberapa anak buahnya kembali ke Pasetran. Sementara itu dengan sangat gesitnya, bagaikan gerak seekor burung walet di senja hari yang bermain dengan bias ombak atau menyelinap di antara titik-titik gerimis, Uma Durga Parabandari meloncat berjungkir balik dari dahan ke dahan. Hingga pada akhirnya Uma Durga telah hinggap pada sebuah dahan dari pohon yang paling tinggi. Di sana Uma Durga melepas ikat kepalanya dan sesaat kemudian sebuah mata yang terletak di keningnya terbuka. Dengan mata yang luar biasa itu, Uma Durga menyapu segala tempat yang dicurigainya. Aku harus menemukan betina hamil yang menjadi duri di dalam dagingku itu. Hidupku tidak akan pernah tenang jika aku tidak berhasil menyempurnakan kematiannya. Sampai kapanpun, orang itu akan menjadi orang yang paling memuakkan dan membuatku mual. Supaya aku tidak muak dan mual, aku harus menemukannya. Aku harus mencarinya.
Dan tidak ada persembunyian di wilayahku ini yang bisa melindunginya. Meski persembunyian itu adalah sebuah lubang landak. Hap! Beberapa saat lamanya umat Durga Parabandari menggunakan ketajaman mata yang berada di keningnya yang seolah mampu menembus apapun, dapat melihat yang tidak terlihat. Namun umat Durga merasa aneh karena dia tidak berhasil. Dengan sangat cepat umat Durga kemudian meloncat menjelajahi semua wilayah Pasetran Gondomayit yang terletak di hutan cemara yang sering disebut Cemoro Sewu atau Cemoro Sosro. Namun umat Durga menjadi sangat kesal karena yang dicarinya tidak juga ditemukannya. Sementara matahari semakin tutup, tinggal beberapa saat lagi matahari itu akan menyentuh permukaan tanah. Maka akhirnya umat Durga kembali mengikat keningnya. Orang itu tentu tidak berani memasuki sarangku. Mungkin sekedar lewat. Jika mereka berada di wilayahku, aku tentu dapat menemukannya. Atau ya, nampaknya ia menggunakan sejenis ilmu yang dapat dipergunakan untuk bersembunyi dariku. Hampir copot rasanya jantungku, Nyai. Sama, Bapak. Aku merasa jantungku akan lepas. Tahukah perempuan itu kita berada di sini? Nampaknya tidak, Bapak. Aku telah menggunakan kekuatan dan kemampuan yang aku miliki untuk menghisap segala jenis suara yang kita timbulkan. Mulai dari desah nafas atau gerakan tangan, suara-suara itu lenyap dari pendengarannya. Anakku yang masih berada di dalam kandunganku ini ternyata luar biasa. Kekuatan itu mengalir begitu saja. Syukurlah, Nyai. Mumpung masih terang, Bapak. Mumpung kabut belum bergerak turun, mari kita dekati tempat yang dijanjikan Rogo Penatas itu. Mari, Nyai. Maka demikianlah, dengan melewati tempat yang sama sekali tidak diduga oleh umat Durga Parabandari, dengan tebingnya yang terjal, terpleset sedikit di bawah bebatuan tebing akan menyongsong tubuh yang meluncur jatuh. Bagi umat Durga Parabandari, sangat tidak masuk akal perempuan hamil yang diiringi seorang lelaki tua itu akan melewati tempat itu. Bapak lihat, sebuah gua. Oh, iya. Apakah kira-kira perempuan bermata tiga itu mengetahui adanya gua itu? Aku kira demikiannya. Gua itu berada di wilayahnya. Keberadaan gua itu pasti diketahuinya. Mungkin kita bisa memanfaatkan gua itu, Bapak. Mari, sebelum kita menuju ke tempat yang dikatakan Rogo Penatas, kita periksa gua itu. Bagaimana, Nyai? Tidak ada tanda-tanda gua ini pernah dijamah, Bapak. Aku tidak yakin, meski tempat ini berada di wilayahnya, kemudian perempuan itu sampai di tempat ini pula. Tetapi, Rogo Penatas telah memberi petunjuk tentang jalan ini. Jika Rogo Penatas tahu, mestinya perempuan itu lebih mengetahuinya, Nyai. Marilah kita periksa, lebih teliti. Dengan cermat, dengan menggunakan bukan saja ketajaman matanya, namun juga segenap ketajaman panca inderanya, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe memeriksa tempat itu dengan seksama. Semakin jauh mereka memeriksa, mereka menemukan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Bukan main. Iya, gua ini menyimpan pemandangan yang indah, luar biasa. Benar, Bapak. Aku pernah terkagum-kagum menyaksikan gua yang dipergunakan Paman Biku Dewa Hastu di pesisir Paralingga. Namun ternyata gua ini lebih hebat, lebih dahsyat. Batu-batu lancip mencuat dari atas dan bawah, membentuk perwujudan yang aneh-aneh. Ada yang seperti belalai gajah, ada yang seperti seekor ular sawah yang melingkar, ada lagi yang menyambung dengan batu lancip di bagian bawah. Nampaknya gua ini memang belum terjamah, Bapak. Aku tidak melihat jejak-jejak. Jika memang benar dugaan Nyai, itu menguntungkan. Kita tinggalkan gua ini, Bapak. Kita melanjutkan perjalanan. Umat Durga Parabandari yang merasa kecewa karena tidak berhasil menemukan yang dicarinya, segera menyelenggarakan sebuah upacara khusus. Upacara yang tidak melibatkan orang lain di dalam biliknya. Perempuan bermata tiga itu melepas pakaiannya satu demi satu. Untuk kemudian perempuan pemuja yang Batari Durga itu telah telanjang bulat, tidak tertutup apapun di hadapan patung Batari. Yang Batari, wahai Yang Batari, tunjukkan di mana perempuan yang menjadi duri di dalam dagingmu itu sedang bersembunyi. Tunjukkan kepadaku, Yang Batari. Tangan umat Durga Parabandari bergerak menari-nari, namun tatapan matanya tertuju kepada mata ketiga yang terletak di kening patung itu. Asap dari dupa dan kemenyan semakin menyengat hidung. Namun bagi umat Durga, baunya melebihi bau segala macam bunga. Semakin bergetar tangan umat Durga, semakin liar pula gerakannya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian?
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.